Di ujung timur Pulau Jawa, di sebuah kabupaten bernama Probolinggo, berdiri sebuah monumen bisu. Sebuah saksi dari kejayaan industri yang pernah menggema di seluruh negeri, kini terdiam dalam keheningan yang menyakitkan. Inilah kisah tentang PT Kertas Leces, pabrik kertas yang pernah menjadi detak jantung kehidupan ribuan orang sebelum akhirnya berhenti berdetak untuk selamanya. Cerita ini bukan hanya tentang mesin-mesin raksasa dan lemburan-lemburan kertas, tapi tentang manusia, harapan, dan perjuangan panjang mencari keadilan yang hingga kini belum juga usai. Mari kita kembali ke masa lalu, saat harapan masih membumbung tinggi. Sekitar tahun 1939, di tengah hembusan angin kolonial Belanda, fondasi pertama pabrik ini diletakkan. Setahun kemudian, pada tahun 1940, mesin-mesin besi itu mulai berputar. Dari dalam perut pabrik, lahirlah lemburan kertas putih yang kelak menjadi tulang punggung dunia percetakan dan pendidikan di sebuah negara yang baru lahir, Indonesia. PT Kertas Leces adalah pabrik kertas tertua kedua di negeri ini, setelah pabrik kertas Padalarang. Statusnya bukan sekadar pabrik, tapi sebuah ikon kebanggaan nasional. Di era keemasannya, Leces adalah raksasa. Banyak yang menyebutnya sebagai salah satu pabrik kertas terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Bayangkan pemandangan ini. Setiap pagi, ribuan pekerja dengan seragam kebanggaan mereka berbondong-bondong memasuki gerbang pabrik. Suara sirine yang menandai pergantian shift kerja menjadi melodi yang akrab di telinga warga sekitar. Kepulan asap putih dari serabong-serabong raksasa menjadi penanda bahwa kehidupan sedang berdenyut kencang, ekonomi sedang bergerak, dan ribuan keluarga sedang diberi makan. Truk-truk besar antre, siap mengangkut gulungan kertas ke seluruh penjuru Nusantara, dari Surabaya hingga Jakarta. Pabrik ini tidak hanya membuat satu jenis kertas, tapi beragam. Kertas untuk mencetak buku pelajaran yang mencerdaskan jutaan anak bangsa. Kertas untuk koran dan majalah yang menyebarkan informasi, hingga kertas untuk kebutuhan kantor yang menggerakkan roda birokrasi. Berkat gaji dari Leces, ribuan anak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Berkat upah dari Leces, ribuan rumah bisa dibangun, memberikan tempat berteduh yang layak bagi keluarga para pekerjanya. Saat itu, tak ada seorang pun yang bisa membayangkan bahwa raksasa ini suatu hari nanti akan runtuh. Namun, waktu selalu membawa perubahan. Roda nasib berputar, angin krisis ekonomi mulai berhembus kencang. Manajemen pabrik mengalami pasang surut, kebijakan-kebijakan baru yang mungkin kurang tepat mulai diterapkan, dan yang paling fatal, tumpukan utang mulai menggunung, mencekik leher perusahaan secara perlahan. Mesin-mesin besar yang dulu tampak begitu gagah dan perkasa, kini mulai menua dan ringkih. Produksi mulai tersendat-sendat. Perawatan yang seharusnya rutin menjadi barang langka. Sesekali, pabrik bahkan berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Di warung-warung kopi, di pasar, dan di setiap sudut kota, orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya, ada apa dengan Leces? Tapi di tengah ketidakpastian itu, para pekerja tetap setia. Mereka datang setiap hari, mengoperasikan mesin yang tersisa dengan harapan besar di dada mereka. Mereka percaya bahwa badai ini pasti akan berlalu, dan pabrik kebanggaan mereka akan kembali berdiri tegak seperti sedia kala. Namun, tanda-tanda kehancuran semakin nyata. Di tahun-tahun terakhir sebelum pabrik benar-benar berhenti, para buruh mulai merasakan firasat buruk. Gaji yang seharusnya mereka terima setiap bulan mulai datang terlambat. Tunjangan yang menjadi hak mereka mulai dipangkas. Janji-janji manis dari manajemen tentang masa depan yang cerah terdengar semakin hampa dan kabur. Kecemasan menggantung di udara, lebih pekat dari asap yang dulu pernah keluar dari cerobong pabrik. Hingga akhirnya, pada tanggal 25 September 2018, palu hakim diketuk. Pengadilan Niaga Surabaya secara resmi menyatakan PT Kertas Leces Pilot bangkrut. Berita itu seperti sambaran petir di siang bolong. Hati ribuan pekerja yang telah mengabdikan hidup mereka, yang telah menumpahkan keringat
dan air mata selama puluhan tahun seakan tersayat. Hari itu, suara mesin-mesin raksasa di dalam pabrik berhenti untuk selamanya. Suara sirine pagi yang riuh tak akan pernah terdengar lagi. Gerbang pabrik yang dulu selalu ramai oleh lalu lalang pekerja, kini terkunci rapat, digerogoti karat. Banyak buruh yang hanya bisa berdiri terpaku di depannya, menatap nanar bangunan besar yang kini telah menjadi monumen kesunyian. Mereka bilang, hari itu rasanya seperti matahari tiba-tiba padam di atas Leches. Mimpi buruk telah menjadi kenyataan. Kehancuran pabrik bukanlah akhir dari cerita. Justru, ini adalah awal dari sebuah perjuangan yang jauh lebih panjang, lebih melelahkan, dan lebih menyakitkan daripada masa kejayaan itu sendiri. Hampir 1.900 mantan karyawan jiwa-jiwa yang pernah menjadi tulang punggung Leches kini harus berjuang menuntut hak mereka yang paling mendasar. Gaji yang belum terbayar, uang pesangon sebagai bekal hari tua, dan hak-hak normatif lainnya yang seharusnya mereka terima sesuai hukum. Tahun terus berganti. Dari 2018, 2019 hingga kini, tapi hak-hak itu tak kunjung datang. Penantian ini terasa seperti siksaan tanpa akhir. Banyak di antara para mantan buruh itu yang jatuh sakit, menua dalam penantian yang tak pasti. Ada yang terpaksa menjual satu persatu harta berharga mereka hanya untuk bisa membeli beras dan menyambung hidup. Dan yang lebih tragis, ada yang telah meninggal dunia tanpa pernah sempat menikmati hasil jerih payah mereka selama puluhan tahun. Anak-anak mereka tumbuh besar dengan ingatan pahit tentang ayah atau ibu yang dulu begitu bangga mengenakan seragam kerja. Namun di akhir hayatnya justru terperangkap dalam labirin ketidakpastian hukum. Masalahnya menjadi semakin rumit. Diketahui bahwa aset pabrik yang paling berharga, yaitu belasan sertifikat tanah yang sangat luas, ternyata belum diserahkan kepada kurator untuk proses penjualan dan pembayaran hak buruh. Aset ini seolah disandra. Proses hukum menjadi berlarut-larut, terhalang oleh tembok birokrasi yang tebal, administrasi yang rumit, dan dugaan adanya tarik-menarik kepentingan di belakang layar. Para buruh tidak tinggal diam. Mereka mencoba segala cara. Mediasi, audiensi dengan pejabat, bahkan turun ke jalan untuk berdemonstrasi. Namun, semua upaya itu terasa seperti berjalan di sebuah koridor yang sangat panjang, tanpa ada pintu keluar. Jika Anda melewati Jalan Raya Probolinggo Jember hari ini, Anda akan melihat sia-sia kejayaan itu. Bangunan pabrik yang megah kini tampak seperti kerangka raksasa yang terbengkalai. Kaca-kaca jendelanya pecah, dindingnya ditumbuhi lumut, dan rumput liar tumbuh subur menutupi jalan setapak yang dulu dilalui oleh ribuan langkah kaki para pekerja. Sebuah pemandangan yang menyedihkan. Pada tahun 2023, pemerintah secara resmi membubarkan PT Kertas Leches sebagai sebuah badan usaha milik negara. Selembar surat keputusan negara menjadi penutup resmi dari sejarah panjang yang membentang selama lebih dari 80 tahun. Tapi, bagi para buruh, pembubaran itu bukanlah akhir cerita. Itu hanyalah sebuah babak baru dalam penderitaan mereka. Karena hak mereka belum juga dibayar, tuntutan mereka belum juga dijawab. Yang tersisa hanyalah harapan yang semakin menipis dan perjuangan yang tak boleh padam. Dan disinilah cerita ini mengambil sebuah tikungan yang luar biasa. Pada tahun 2025, setelah lebih dari satu dekade menunggu dalam ketidakpastian, para mantan karyawan PT Kertas Leches mengambil sebuah langkah yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Mereka memutuskan untuk menggugat pemerintah Republik Indonesia. Bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk membalas dendam. Mereka menggugat untuk satu hal: keadilan. Gugatan mereka sangat simbolis. Mereka hanya menuntut ganti rugi sebesar Rp1 untuk setiap orang. Ya, Anda tidak salah dengar. Hanya Rp1. Angka yang terdengar kecil dan remeh di tengah hiruk-pikuk urusan negara. Tapi di balik Rp1 itu, ada makna yang begitu besar dan mengguncang. Rp1 itu adalah simbol
nilai moral, simbol harga diri yang terinjak-injak, simbol dari penderitaan panjang yang telah mereka alami. Di ruang pengadilan, dengan suara bergetar menahan emosi, namun tetap tegas, salah satu dari mereka berkata, "Kami di sini bukan untuk mengemis, kami di sini untuk menuntut apa yang memang sudah menjadi hak kami." Gugatan Rp1 ini sontak menjadi berita nasional. Publik yang tadinya mungkin sudah lupa dengan nasib buruh leces, kini kembali membuka mata. Dukungan mengalir dari berbagai pihak. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat mulai angkat bicara. Perjuangan para buruh leces yang tadinya hanya perjuangan lokal di sebuah kabupaten kecil, kini telah berubah menjadi simbol perjuangan keadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hingga saat ini, di penghujung tahun 2025, proses hukum itu masih terus berjalan. Aset pabrik yang menjadi kunci pembayaran hak mereka masih belum juga sepenuhnya diserahkan. Pembayaran yang mereka tunggu-tanggu belum juga selesai. Namun, ada satu hal yang telah berubah secara fundamental. Suara mereka kini didengar. Gema perjuangan mereka kini terdengar di seluruh negeri. Dari balik gerbang pabrik yang berkarat dan sepi, dari dalam hati keluarga yang terus menanti dengan cemas, dan dari jejak air mata yang pernah membasahi wajah para pekerja yang lelah, kini telah lahir sebuah tekad yang baru. Mereka tidak akan pernah menyerah. Mereka telah melewati bertahan-tahan dalam kegelapan, dan kini mereka yakin, sekecil apapun cahayanya, harapan itu ada. Seseorang pernah berdiri di samping tembok pabrik yang mulai rapuh dimakan waktu. Sambil menatap bangunan raksasa yang bisu itu, ia berbisik pelan. Leces memang telah mati sebagai sebuah pabrik, tetapi ia akan hidup selamanya sebagai sebuah sejarah. Karena di tempat ini, ribuan orang pernah bekerja dengan hati. Dan di sanalah kisah PT Kertas Leces berdiri hari ini. Sebuah epik tentang kejayaan, kehancuran, dan sebuah perjuangan kemanusiaan yang tak kenal kata menyerah. Sebuah kisah yang endingnya masih belum tertulis, dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, agar kita bisa terus mengawal kisah-kisah seperti ini bersama.